Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gap Mas MR. Jadi buat kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan menelusuri sebuah tepian sungai, yaitu yang agak sedikit jauh dari permukiman masyarakat. Walau dalam kondisi debit air tidak terlalu deras dan yang dibawa turun oleh debit air itu adalah kebanyakan itu lumpur, bukan bebatuan. Karena saya lihat tadi masih ada beberapa bebatuan yang saya tinggalkan tidak hanyut. Jadi walaupun kita tidak menemukan barang yang super untuk hari ini atau barang yang berkualitas yang sangat wah, itu sudah hal lumrah biasa. Dan rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap tabah dan harus bersabar dan tetap harus bersyukur. Jadi buat kawan-kawan semuanya, saya mengharapkan dukungannya. Karena posisi kita ingin potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, salah satunya itu batu aki, diketahui atau dicintai oleh masyarakat seluruh dunia. Jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu profesi pencinta batu aki seluruh dunia. Jangan lupa senyum hari ini ya. Jadi terus ikuti videonya, kita lihat batu apa yang akan saya dapatkan di wilayah tepian ini. Dan di sini sangat banyak suara burung. Ini masih sangat alami kawan-kawan ya. Jadi terus ikuti videonya. Ini adalah lokasi di mana kita akan mencoba menelusuri bebatuan kawan-kawan ya. Jadi buat hari ini saya memilih salah satu tepian, dan di atas tepian itu ada sebuah bongkahan tempat di mana banyak rumput. Kebiasaan jika banyak rumput seperti itu dan debit air naik walaupun tidak terlalu deras, banyak bebatuan kecil yang menumpuk di belakangnya. Contoh seperti ini. Jadi kebiasaan batu aki terbawa arus dan terkumpul ke sini. Bisa jadi kita dapat 4 biji, 5 biji dan sebagainya. Ini adalah salah satu ilmu secara alami yang kita gunakan dengan logika. Jadi buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya, kita lihat batu apa yang akan saya dapatkan di wilayah ini, oke? Jadi proses pencarian pun kita mulai. Nah, di sini kawan-kawan dapat lihat begitu banyak bebatuan walaupun tidak terlalu bersih karena posisi masih terendap dengan lumpur. Kapan bersihnya, Om? Nah, nanti saat hujan turun. Nah, jadi sebelum saya menuju ke sana, di sini saya melihat sebuah bongkahan. Oh, bukan. Saya pikir bongkahan aki. Nah, jadi kita lanjut terus. Kawan-kawan dapat lihat sendiri begitu banyak bebatuan di sini, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah, jadi di wilayah inilah kita akan menelusuri dan mencari bebatuan. Nah, ini dia. Ini kawan-kawan dapat lihat, ini kecil, sangat kecil mungil. Nah, ini ada garis Sulaiman, ini sangat kecil. Jadi ini akan saya ambil. Coba kita lihat dulu di samping-sampingnya, mungkin ada yang lain. Nah, ini ada salah satu bongkahan. Ini bukan batu aki kawan-kawan ya. Walaupun di sini terlihat garis melingkar, namun garis Sulaiman tidak seperti ini. Nah, ini garis tegak lurus dan ini ada lingkarannya juga. Tapi jika diasah menjadi batu aki, ini bisa juga ini seperti kupu-kupu ya. Sayap kupu-kupu. Kawan-kawan dapat lihat. Nah, jadi ini akan saya ambil, saya cuci biar kawan-kawan nanti lebih puas melihatnya seperti apa. Nah, ini ada bentuk, oh bukan, saya pikir batu aki, tapi hampir ini semi. Di sini juga ada yang sedikit tembus. Ini saya ambil aja dulu ya. Nanti kita cuci, kita lihat seperti apa kawan-kawan ya. Jadi kita lanjut mencari dulu. Ini kita harus teliti karena posisi di sini banyak menumpuk batu kerikil yang beraneka ragam warnanya. Ini dia ada salah satu kecebong teh. Ini kecebong teh di wilayah sini sangat banyak kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Ada percikan tembus. Nah, ini juga ada lumut merah. Saya ambil aja ya, kita cuci. Tapi nggak bagus ini. Ya udah, saya tinggalkan. Karena sama dengan batu-batu yang lain yang pernah saya perlihatkan sama kawan-kawan. Ini juga ada lumut merah tercampur hitam. Biasanya saya tidak pernah mengambilnya. Kita ambil saja dulu, kita cuci. Oke, kita lanjut mencari.
Nah, ini ada satu bongkahan yang hampir menyerupai batu aki. Mungkin batu aki atau bukan, saya belum tahu. Nanti kita cuci biar lebih jelas. Karena sebelum kita cuci, setiap bebatuan itu tidak akan jelas warnanya itu, bunganya itu seperti apa. Jadi, di sini kita akan coba proses pencarian sebelum kita cuci bebatuan-bebatuan kecil ini. Nah, sampai ke ujung sana, dekat dengan air, baru kita cuci. Oke, kawan-kawan? Kita lihat dulu, mungkin ada yang lain. Ini kawan-kawan dapat lihat sendiri, ini banyak lumpur karena debit airnya itu tidak terlalu deras. Yang dibawa oleh debit air kebanyakan lumpur, bukan bebatuan yang terkikis. Saya perhatikan masih banyak bebatuan yang saya tinggalkan di sini belum hanyut. Hampir 100% seperti semula. Ini hampir menyerupai tekstur batu aki, tapi bukan. Nah, kita hampir mendekati dengan air. Jika tidak ada lagi yang lain yang menyerupai batu aki, kita akan langsung cuci. Oke, kita proses pencucian. Di sini saya taruh satu persatu. Ini dulu yang saya perlihatkan. Nah, seperti kupu-kupu, sayap kupu-kupu kawan-kawan ya. Indah. Tapi ini bukan kategori batu aki kalau di tempat saya, karena di tempat saya itu batu aki itu bening. Ini kategori tembus juga, tapi kategorinya badar karena tidak memiliki tekstur kekerasan seperti kekerasan batu aki. Ini tanahnya terlalu lembek, dapat kita rasakan seratnya lewat tangan. Untuk kilatan batu jenis ini biasanya digunakan dikilatkan dengan daun pisang kering kawan-kawan ya. Digosok saat sudah proses pengkilatan. Nah, ini kita tinggalkan di sini. Kupu-kupu merah ya, bukan kupu-kupu malam. Nah, ini kecebung teh. Nah, ini dia percikan tembusnya, dapat lihat kawan-kawan. Warna teh. Ini juga kita tinggalkan. Nah, ini lumut merah tercampur hitam. Ini saya belum tahu tembus atau tidak, tapi perasaan saya mengatakan ini badar, tidak tembus. Ini kita tinggalkan. Kemudian ini. Nah, ini dia, ini tekstur kulitnya itu tekstur batu aki. Tapi tidak ada kode batu aki yang lebih jelas, namun ini semi, belum jadi 100% batu aki. Oke, ini kita tinggalkan juga. Oh, janganlah, warnanya juga bagus, saya bawa pulang aja. Ini kita lihat. Nah, ini tembus agak kebiru kuningan. Ini kita tinggalkan, banyak keretakan. Mana yang kecil tadi? Nah, coba kita ambil. Nah, ini dia si kecil mungil. Ini kalau sandalnya besar, sangat wow ya. Jadi jenis batu aki yang ada di setiap sungai, kawan-kawan dapat lihat dari jenis bebatuan yang kecil seperti ini. Jika kawan-kawan menemukan batu kecil seperti ini dan bebatuan yang model lain yang bening-bening, itu pertandanya di sungai tersebut ada batu aki atau ada potensi batu aki. Nah, jadi proses penelusuran pun kita lanjut kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kenapa? Karena tanpa dukungan kawan-kawan pun hari ini, esok, dan seterusnya saya tidak ada arti apa-apa. Nah, jadi buat kawan-kawan, jika kawan-kawan ingin saya membuat video lebih bagus lagi dan ke tempat-tempat lain, kawan-kawan harus mendukung. Kalau kawan-kawan tidak mendukung saya, maka saya pun tidak bisa apa-apa. Jadi buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena semua itu gratis, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya, kita lihat apa yang akan kita dapatkan nanti. Nah, kawan-kawan, di sini saya menemukan salah satu bongkahan yang lumayan besar. Tapi di sini ada percikan tembus, ini dia. Jadi coba saya bongkar dulu. Ini sangat keras karena posisi lumpur tercampur dengan tanah liat. Ini kawan-kawan dapat lihat batu bening seperti berlian, ini dia. Jadi kita nggak fokus sama yang kecil-kecil, itu banyak di sini kawan-kawan ya. Saya bongkar dulu, kita lihat seperti apa bunganya.
Nah, ini dia. Ini adalah bunga dari bebatuan ini. Ini ada seperti lumut hijau. Nah, ini kita tinggalkan. Ini bagus, ini batu aki juga kawan-kawan ya. Jadi kita lanjut mencari. Nah, perlu saya informasikan di sini adalah kegiatan saya sehari-hari karena saya menyukai keindahan dari setiap bebatuan. Jadi saya buat videonya supaya kawan-kawan juga ikut merasakan keindahan dari setiap bongkahan dan mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan kawan-kawan pun terhibur. Nah, walaupun sayanya yang masih kurang ilmu dalam membahas seputaran bebatuan. Jadi buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya, jangan lupa senyum hari ini ya. Oke kawan-kawan, saya skip, saya berpindah tempat. Jadi di sini perlu saya kasih tahu sama kawan-kawan, saya melihat salah satu bongkahan kayu. Ini dia. Ini bongkahan kayu. Kemudian di sampingnya kawan-kawan dapat lihat si kecil mungil, bening, indah. Nah, kemudian di depannya ini juga. Dan ini sangat indah kawan-kawan ya. Ini salah satu bongkahan lumut. Ada percikan berwarna merah, lumut merah. Jadi akan saya ambil dulu. Nanti kita cuci. Di sini dapat lihat, kawan-kawan dapat lihat. Nah, kita lanjut mencari kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Ini salah satu bongkahan baiduri berwarna pink, sangat indah, kawan-kawan dapat lihat. Kita ambil dulu, kecil mungil. Nah, di sini juga ada bongkahan kayu. Oke, kita bawa ke sungai. Kita cuci dulu. Nah, dapat lihat, kawan-kawan dapat lihat, ini ada percikan lumut merah, tapi kurang menarik, tidak terlalu tembus, agak terendap seperti asap. Kita tinggalkan. Dan untuk baiduri kecilnya ini bercampur warna pink, sangat indah. Ini akan saya bawa pulang walaupun kecil. Kita lanjut mencari kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, di sini saya ingin menunjukkan salah satu bongkahan yang motifnya itu hampir sama. Ini dia. Dan ini. Nah kawan-kawan dapat lihat. Ini yang satu berwarna hitam, namun memiliki corak warna garis seperti Sulaiman, itu percak-percaknya itu seperti keramik. Kemudian yang ini yang agak kemerahan, bercampur merah, apa namanya itu, tidak terlalu merah. Nah, ini hampir sama, motifnya 2 biji. Jadi buat kawan-kawan, jika nanti misalnya kawan-kawan ada jaringan mau beli batu jenis ini, tolong kawan-kawan ya. Ini sangat banyak. Ini perlu saya informasikan agar kawan-kawan itu tidak tertipu dan merasa bahwasanya itu super dan sebagainya. Untuk di sini tidak kawan-kawan, tapi untuk dijadikan bahan batu aki itu sangat bagus juga. Saya tidak pernah menyangkal, sangat bagus dan sangat indah. Karena keindahan dari setiap bongkahan itu tergantung dari mata kita dan dari sisi mana kita melihatnya. Nah, jadi ini 2 bongkahan yang ingin saya tunjukkan. Kemudian di sini juga ada salah satu bongkahan. Ini ada lilitan garis. Tapi untuk digosok juga sangat bagus. Tapi ini sangat banyak keretakan. Kemudian garis sulamannya itu tidak berbentuk, cuma lingkaran bulat saja. Jadi ini kita tinggalkan kawan-kawan ya. Kita lanjut mencari. Semoga kita menemukan bongkahan batu aki yang indah. Karena posisi kita memilih pinggiran sungai. Nah, ini dia. Ini ada salah satu bongkahan baiduri, sangat indah kawan-kawan ya. Nah, ini ada percikan melatan seperti apa namanya itu? Seperti kulit
kulit keriput ya. Entah, pokoknya ini indah seperti tumbuhan di laut. Ini dia. Terserah menurut kawan-kawan ini bentuk apa, saya tidak kurang tahu juga, tapi ini sangat indah. Ini baiduri, sangat mempesona. Nah, ini juga akan saya ambil karena sangat sempurna, tidak ada keretakan. Ini ada putih sedikit, kemudian kuningnya itu tembus. Oke kawan-kawan, kita lanjut mencari. Nah, di sini ini juga ada salah satu bongkahan, dan ini menurut saya ini batu aki. Ini dia lumut merah, tapi kasihannya itu sangat berantakan. Tekstur tanahnya itu sangat kasar. Ini sangat indah juga, kita tinggalkan. Jadi kita lanjut mencari kawan-kawan ya. Oh, ini dia. Ini ada salah satu bongkahan. Nah, saya cuci dulu biar nampak jelas. Nah, ini dia. Ini bongkahan yang sangat indah kawan-kawan ya. Kita ambil dulu. Kita bongkar, naikkan ke atas. Ini berkulit. Ukurannya itu sebiji anak kelereng atau ya anak kelereng. Coba kita terawang dulu. Adakah isian? Oh, ada seperti tumbuh karang di dalamnya. Ini sangat indah. 2 biji ini akan saya bawa pulang. Kita lanjut mencari. Jika saya tidak mendapatkannya lagi, kita stop dulu. Karena kondisi di sini sudah makin panas kawan-kawan ya. Karena saya di sini itu pagi. Ya, pagi saya ke sini. Jadi buat kawan-kawan semuanya, semoga kita sehat selalu, panjang umur, sukses dunia dan akhirat, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya buat kawan-kawan semuanya. Jadi buat kawan-kawan, selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas, dan semoga sukses selalu. Nah, ini kondisi di mana kita melihat bebatuan di dalam air. Di sini nampak langsung jelas jika batu aki, jika tidak maka bukan batu aki. Ini akan saya taruh supaya kawan dapat lihat bagaimana bentuknya. Nah, bentuknya. Kemudian kita balik sedikit. Ini airnya kurang bening, nampak jelas tembus. Jadi berbeda, dia berbeda dengan bebatuan yang lain. Nah, jadi buat kawan-kawan, cukup sekian dulu ya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses pencarian batu akinya. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, sukses dunia dan akhirat. Dan buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti channel YouTube Gak Mas MR, karena ke depan makin menarik. Nah, kenapa? Karena saya sendiri pun tidak tahu batu apa yang akan saya dapatkan nantinya. Begitu juga dengan kawan-kawan semuanya. Dengan video yang saya buat ini, semoga kawan-kawan semuanya terhibur dan merasa bahagia ya. Jadi sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia hari ini dan jangan lupa senyum.